Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Milcia Fiana Parabah dari Prodi Sistem Informasi di UPBJJ UT Samarinda. Hari ini saya mau praktek dengan mata kuliah administrasi jaringan, yaitu mengimplementasikan jaringan dengan subnetting. Jadi untuk yang di soal tugas 1 yaitu adalah Anda adalah seorang administrator jaringan yang bertanggung jawab atas desain dan implementasi jaringan untuk sebuah perusahaan kecil yang sedang berkembang. Perusahaan ini memiliki kantor pusat dengan 3 departemen serta 1 kantor cabang di kota lain. Spesifikasi jaringan adalah sebagai berikut. Kantor pusat, departemen penjualannya ada 50 perangkat, dan departemen pemasaran ada 30 perangkat, dan departemen teknologi informasi atau TI itu ada 10 perangkat. Dan bagian server itu ada 5 perangkat. Lalu ada juga koneksi dari WAN ke kantor cabang. Dan untuk kantor cabang itu total perangkatnya ada 20 perangkat dan harus koneksi WAN ke kantor pusat. Dan alamat yang IP yang tersedia yaitu 192.168.10/24. Dan di nomornya itu ada desain subnet di subnetting. Di situ kita akan merancang skema subnetting efisien berdasarkan blok alamat IP yang tersedia, yaitu 192.168.10/24. Lalu kemudian kita akan menentukan subnet masknya, alamat jaringan, alamat broadcast, dan rentang alamat IP yang bisa kita gunakan untuk setiap subnet seperti sales, marketing, teknologi informasi atau TI, kantor cabang, dan WAN link. Terus yang ketiga adalah pastikan alokasi IP bisa mendukung kebutuhan perangkat saat ini serta menyediakan ruangan untuk pertumbuhan di masa depan. Lalu yang kedua kita ada tabel routing. Dan tabel routing adalah kita harus membuat tabel routing statis sederhana untuk menunjukkan bagaimana router di kantor pusat dan kantor cabang akan meneruskan lalu lintas antar subnet. Dan tabel ini harus mencantumkan alamat tujuan atau destination network, subnet mask, dan next hop atau antar muka keluar yang bisa kita gunakan. Jadi untuk yang pertama di bagian desain subnetnya atau subnetting itu yang pertama kita akan menganalisis kebutuhan hostnya. Jadi kita tuh harus menentukan prefix subnetnya itu didasarkan pada jumlah host aktual ditambah cadangan, dan dia biasanya menggunakan rumus dari jumlah host sama dengan dua pangkat n dikurang 2. Mungkin dari penjelasannya untuk di bagian penjualan itu kan ada 50 perangkat. Nah itu dia dipilih per 26 karena dia menyediakan 62 host, dan ini bisa memberikan ruang ekspansi tanpa pemborosan besar. Dan untuk bagian pemasaran itu ada 30 perangkat, dan itu biasanya dia menggunakan per 27 dengan kapasitas 30 host. Dan nilai ini karena kebutuhannya dia mendekati batas maksimum. Terus ada bagian kantor cabang 20 perangkat, dan kita tetap memakai per 27 walaupun cukup dengan 2/28 dipilih per 27 untuk antisipasi dari pertumbuhan tersebut. Dan ada juga di bagian TI atau 10 perangkat yang menggunakan per 28 dengan kapasitas 14 host, dan ini masih bisa efisien dan bisa memiliki cadangan. Dan ada bagian server yaitu 5 perangkat, dia menggunakan per 29 dengan 6 host. Dia biasanya cocok untuk jumlah yang kecil dan stabil. Dan ada juga yang bagian WAN link yang hanya 2 perangkat saja, itu biasa menggunakan 30 perangkat, menggunakan per 30 karena dia hanya membutuhkan 2 alamat, dan ini standar untuk koneksi point to point.
Jadi dari hasil subnettingnya itu kita di sini mempunyai network address. Di network addressnya ini dia alamat IP, alamat awal yang mewakili jaringan, jadi dia tidak bisa digunakan oleh host. Kemudian ada usable range yang dimana itu dia rentang IP-nya yang bisa kita pakai oleh perangkat. Kemudian ada broadcast address-nya, itu merupakan alamat terakhir, dia bisa digunakan untuk komunikasi ke seluruh host dalam subnet tersebut. Kemudian dari contoh penjelasannya, di subnet penjualan ini kan departemen penjualan itu berarti di IP-nya mungkin 192.168.10.0/26, yang dimana networknya itu network addressnya itu 192.168.10.0. Kemudian hostnya itu sekitaran 192.168.10.1 sampai 192.168.10.62. Dan berarti broadcastnya itu adalah 192.168.10.63, jadi dia naik 1. Dari sini kebutuhan hostnya dia ada 50 perangkat. Dan lanjut, di departemen pemasaran kan kebutuhan hostnya ada 30, berarti dia ini memisahkan traffic marketing biar nggak bercampur dengan sales lain gitu. Ini bisa meningkatkan efisiensi dan keamanan gitu. Sama mungkin departemen penjualan juga, berarti seluruh perangkat sales itu dia bisa berada dalam satu broadcast dengan domain yang sama gitu. Kemudian ada bagian kantor cabang. Ini kan kebutuhan khususnya ada 20, yang dimana dia IP-nya itu kan 192.168/10.27, subnetmasnya 27. Jadi ini dia biasa mewakili jaringan remote yang terhubung melalui jaringan WAN. Kemudian ada departemen teknologi informasi atau TI, itu kebutuhan hostnya ada 10, yang dimana dengan network addressnya itu yaitu 192.168.10.64 dengan subnetmasnya per 27. Kemudian ini biasanya untuk perangkat teknis, jadi dia memiliki traffic yang lebih sensitif. Untuk server itu dia ada kebutuhan hostnya ada 5, yang dimana IP-nya telah 192.168.100.144 dengan subnetmasnya 29. Yang ini berarti dia dipisahkan agar bisa meningkatkan kontrol akses dan keamanan sistem. Kemudian ada yang terakhir adalah one link, dan itu kebutuhannya cuma 2. Dimana IP-nya itu dengan network address-nya itu berarti 192.168.10.152 dengan subnetmasnya 30. Dia ini untuk berarti dia hanya komunikasi antar router dan tidak bisa digunakan oleh
klien. Ya, untuk di bagian desain subnettingnya itu di bagian IP-nya di efisiensi IP dia akan menggunakan PLSN yang memungkinkan setiap subnet itu mendapatkan ukuran sesuai kebutuhan. Jadi ada skalabilitasnya itu dari sisa alamatnya itu 192.168.10.156 sampai 255 itu kita bisa gunakan untuk pilihan baru, server tambahan, dan perluasan cabang. Dan dari segmentasi jaringan, tiap divisi itu terpisah, sehingga bisa mengurangi broadcast, meningkatkan performa, dan bisa mempermudah bagian dari manajemen tersebut. Kita lanjut yang tabel routing. Untuk yang tabel routing itu routing statis kan bisa digunakan untuk menghubungkan jaringan yang berbeda. Nah, dimana konsepnya itu router tidak otomatis mengetahui semua jaringan. Jadi kita harus menambahkan rute secara manual. Biasanya dia akan menggunakan parameter dari destination network, subnet mesh, dan next hop. Jadi untuk yang di routing ke kantor pusat itu kan IP-nya dia 192.168.10.96 sampai berarti next hop-nya itu berarti 192.168.10.154 yang berarti router pusat ini dia bisa mengirimkan semua trafik menuju jaringan cabang ke router cabang. Kemudian dari next hop-nya ini dari 192.168.10.154 itu dia IP router dari cabang tersebut. Dan jika tanpa rute ini komunikasi antara cabang itu tidak akan terjadi. Kemudian sini kita masuk ke routing router kantor cabang yang dimana terdiri dari departemen penjualan, departemen pemasaran, departemen teknologi informasi atau TI, kemudian ada ke server. Nah, semuanya itu kan pasti diarahkan dengan next hop yang sama. Nah, itu tuh dia IP-nya itu 192.168.10.153. Jadi di departemen penjualan, departemen pemasaran, departemen teknologi informasi atau TI dan server itu sama semua 192.168.10.153 sama semua. Dan yang berarti router pusat ini hanya sebagai gateway utama saja, dan router cabang ini hanya menyerahkan paket ke pusat. Dan karakteristiknya itu dia mempunyai kelebihannya itu dia sederhana, terus stabil, dan dia tidak membutuhkan resource yang besar. Kekurangannya itu dia tidak fleksibel jika jaringannya berkembang dan harus dikonfigurasi secara manual. Oke, jadi untuk kesimpulannya ini dia efektif karena dia berbasis kebutuhan nyata. Jadi setiap subnet itu disesuaikan dengan jumlah perangkat, dan dia tidak mengurangi pemborosan IP juga karena dia tidak ada subnet yang terlalu besar, dan dia bisa juga meningkatkan performa jaringan, mana segmentasi
segmentasinya itu bisa mengurangi broadcast traffic. Terus dia bisa juga mendukung pengembangan dan bisa masih tersedia ruang IP untuk ekspansi. Dia ada dan routing itu juga terstruktur. Jadi alur komunikasinya tuh dia jelas antara pusat dan cabang. Oke, sekian video dari praktikum tugas saya dan penjelasan saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.